Sama. Sekarang saya mengundang Bapak Ibu, teman-teman semuanya untuk menyampaikan pertanyaan. Karena waktu kita terbatas, kita menampung 3 pertanyaan. Nah, mungkin karena kita ada 3 elemen, ya. 1 dari mahasiswa, karena sebagian besar mahasiswa, 1 mahasiswa yang laki-laki, 1 mahasiswa yang perempuan, 1 dari Bapak Ibu dosen. Nanti kalau Gus Baha dan Pak Kures merasa suka dan punya waktu, mungkin kita bisa tambah dengan pertanyaan berikutnya. Silahkan, mahasiswa dulu. Mahasiswa 1 putri, 1 putra. Silahkan, yang pakai jaket alma mater di tengah ini. Sebutkan namanya, kemudian dari fakultas atau prodi apa, langsung kepada pertanyaan. Silakan, ya, yang depan ini. Walau itu kan nunggu mas emergensi. Ketika dirami-raminya dia orang kira itu kan sudah keberatan. Tidak mesti kalau mikrofonnya. Ya walau itu harusnya kan nunggu. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mujid atas kesempatan yang diberikan. Matur Abi dan Gus Baha, perkenalkan saya Aida dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Tadi saya tertarik sekali dengan pemaparan Abi tentang merawat ukhuwah kebangsaan saat ini. Kula jadi ingat Al-Anbiya 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mohon tips saking Abi dan Gus Baha gimana kami mahasiswa yang masih keroco mumet dan sering hilang kendali saat menghadapi teman-teman yang ngeyel dan tidak bisa didebat untuk tetap merawat ukhuwah dan tidak kehilangan kepala. Setidaknya matur suwun, mohon dijawab masing-masing. Abi dan Gus Baha, mungkin nanti ada tambahan juga dari Prof. Ova, inggih monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aida dari Hubungan Internasional. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Penanya kedua dari yang putra. Silakan. Yang atas ada mikrofon nggak kalau ke atas? Ada ya? Ya, yang atas depan silakan. Sebutkan namanya dan dari prodi, dari fakultas mana? Oh, enggak ada mikrofon di atas. Oh, harus turun dulu berarti. Oke. Sementara itu, mungkin ada Bapak Ibu dosen yang nanti mau menyampaikan pertanyaan. Nah, 1 Bapak dosen di sebelah kiri. Nanti kita tunggu yang dari mahasiswa putra dulu. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, sangat luar biasa sekali. Baik, perkenalkan nama saya Aji, saya adalah mahasiswa Departemen Politik dan Pemerintahan Angkatan 2023. Langsung saja, pertanyaan saya simpel. Menjaga ukhuwah ini kan pastinya erat dengan kaitannya di level mikro kita atau level paling bawah. Nah, bagaimana sih, mungkin saya ingin bertanya kepada Gus Baha, kira-kira kalau misalnya kita ada slack dengan teman kita, karena kita memiliki ego yang tinggi, dua-duanya ini sama-sama memiliki ego yang tinggi. Mungkin ini tadi nyambung juga dengan pertanyaan mbaknya tadi. Jadi tipsnya bagaimana ya Gus ya? Kalau misalnya kita tadi bertengkar dengan teman, kemudian kita sama-sama punya ego yang tinggi, akhirnya kita tidak ngomong beberapa hari, dan apakah ada cara lain selain kita menurunkan ego, dan bagaimana caranya biar kita bisa kembali lagi
menyambung silaturahmi yang putus tadi. Begitu saja Gus pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata dua mahasiswa yang bertanya sudah saya pisah atas bawah, laki-laki perempuan dari sospol semua. Ini mungkin karena suasana politiknya yang sedang naik. Nah, kalau yang Bapak dosen dari sospol enggak ya? Kalau sospol nanti saya gak harus ganti nih, karena nanti dianggap nggak fair. Bukan sospol, silakan. Karena di UGM ada 21 fakultas. Jadi kalau nanti cuma satu fakultas yang kebagian, saya dikomplain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munjid. Mungkin kurang satu lagi di sini ada tendik. Oke. Bahkan sebentar lagi saya mungkin 1 bulan sudah pensiun. Terima kasih Prof. Quraisyad dan Pak Kiai Gus Baha atas pencerahan pagi hari ini tentang merawat ukhuwah. Barangkali ini menjadi model kita semua yang saat ini kita tahu bahwa mungkin di tataran paling bawah, dan nanti barangkali yang akan saya tanyakan sangat simpel. Namun sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Sumargi dari Direktorat Kemahasiswaan. Yang tadi saya sampaikan mungkin sebulan lagi sudah pensiun. Baik, Bapak yang kami hormati yang ada di depan, termasuk Ibu Rektor. Kita tahu bahwa saat ini masyarakat sangat sudah tidak lagi mungkin bahwa ukhuwah kebangsaan ini harus senantiasa kita gaungkan kembali dengan bukti yang paling kecil. Kita saat berjalan di jalan. Sekarang ini, kalau dulu pernah dipelajari bahwa jalur kiri itu adalah jalur motor, jalur kanan ada jalur mobil, sekarang sudah tidak ada lagi. Sehingga semua jalur itu dikuasai oleh yang paling kuat. Ya, itu. Barangkali kalau yang paling kuat mobil yang sudah bagus, ya itulah di semua jalur itu hampir dikuasai semuanya. Hampir ini barangkali etika ukhuwah ini yang barangkali sudah luntur dan barangkali sudah tidak ada lagi mungkin di negeri ini. Saya ingin kembali kepada bapak-bapak yang terhormat ini, bagaimana sih sebetulnya tips dan trik untuk mengembalikan ukhuwah etika bermasyarakat ini kembali hadir di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Mungkin nanti akan merambahnya sampai di tingkat nasional. Terima kasih. Barangkali ini yang kami tanyakan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada persamaan dari ketiga penanya ini. Semuanya menanyakan tips. Nah ini monggo nanti Pak Kures dan Gus Baha, mungkin Bapak. Oke, Gus Baha dulu. Cuma saya tertarik komentari kok tanyanya tips semua ya. Jadi seolah-olah itu sangat gampang, trik kalau sudah tahu tipsnya beres gitu. Padahal apakah betul ukhuwah itu sesuatu yang kita bisa selesaikan dengan tips? Tapi monggo, Gus Baha. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan saya ini ahli tips betul, jadi insya Allah gampang. Saya tadi tersanjung lah dipuji Pak Munjid, katanya saya ini orang yang gampang saja menangani macam-macam. Memang faktanya gampang, dunia ini tidak ada yang susah. Yang susah itu tadi kata Abi Kures, hati kamu dikelola nggak apa-apa, gampang. Saya beri contoh begini, ada seorang kiai Abi Kures itu khusyuk betul, nggak mau berkawan sama perempuan cantik, katanya takut biologisnya kumat, takut sahabatnya kumat. Kalau berteman orang jelek kan nggak apa-apa, Gus, nggak minat, apalagi orang yang merongos pukulan banyak katanya. Terus tak ingetin, syahwat yang nggak pada tempatnya itu dosa, tapi ngenyek orang juga dosa kata saya. Artinya dia menghindari perempuan cantik tapi dosa menghina. Begitu juga ada orang yang nggak mau berteman orang kaya, takutnya tamak gini-gini. Senengnya sama orang miskin, ternyata apa? Diperbudak, disuruh mijitin, disuruh-suruh.
Dosanya yang berbudak itu. Jadi intinya dalam semua lini kehidupan itu ada problem fikih. Makanya kita harus pinter-pinter berteman orang kaya, semoga kayanya untuk kebaikan. Berteman orang miskin supaya kita tawadu. Melihat alumni UGM yang sukses kita bangga. Yang bikin masalah kita istighfar, gitu aja gampang kan. Artinya kiai juga sama. Kiai itu punya alumni yang jadi kiai, alhamdulillah. Yang enggak jadi kiai problem, dan kita istighfar semua di semua kehidupan kita. Nah, kata bapak ini bapak saya. Kalau pagi-pagi Abdi Quraisy itu ada orang nyun sewu, orang miskin, sholatnya pas-pasan, pakai celana pendek, pagi-pagi rokok di warung. Bapak itu mesti bilang istri, Pak, aku sing kiai ra mesti sebahagia itu. Sudah marung, nggak punya uang, ngutang itu nyingkrang bahagianya, masya Allah. Itu kata bapak, itu rahmatnya Allah. Orang nggak punya karya, nggak punya prestasi sebahagia itu, jangan diganggu kan. Selama ini kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga ikut salah. Melahirkan satu paham, bahagia itu kalau jadi dosen, bahagia itu kalau jadi rektor, jadi menteri. Jika orang itu tidak kok berbahagia dengan kesehariannya. Padahal orang seperti itu, sering saya ketemu orang nganggur. Wah enak tuh jadi orang nganggur, lebih. Jadi menteri, dikongkon presiden, jadi pejabat esok kudu ngantor. Jadi orang biasa enak, wae turu-turu, wae ngopi-ngopi gitu. Intinya, bahagia seperti ini tidak usah dibatalkan, biar saja tetap bahagia seperti itu. Karena kalau kamu jadi dosen, nyanyi Anda di UGM juga kamu nggak mau. Jadi itu penting, ngelola kebahagiaan itu penting. Jadi ini Mbak Aida, Mbak Aji, semuanya harus dilatih lah, bahagia itu dilatih. Syukur-syukur model wali ya, terus sujud, terus sungkem di Allah. Kalau nggak model wali ya dilatih yang gampang-gampang. Saya teringat konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya ulang lagi, konflik itu dimulai dari tersinggung. Saya punya sekian khazanah tentang ngelola tersinggung. Saya berkali-kali cerita itu. Suatu saat Imam Syafi'i didatangi orang, cium tangan, terus hormat. Setelah itu orangnya menghujat. Dilaporkan sama santrinya, itu orang yang tadi nyium engkau, di luar menghujat engkau, menghina engkau. Imam Syafi'i tertawa-tawa, baguslah saya wibawa, di depan saya agak berani. Kan. Enteng saja, dianggap enteng saja. Enggak kok, wah itu khianat, itu munafik, enggak. Alhamdulillah saya wibawa, buktinya di depan saya tidak berani. Nah ini tips Bu Rektor, kalau ada yang ngerasa ini jenengan di luar, alhamdulillah di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Diceritain lagi, orang separuh dari kampung ini nggak suka jenengan Imam Syafi'i, karena engkau terlalu ngendikan hak. Baguslah, kalau nggak suka saya berarti nggak ngutang saya. Yang masalah itu yang suka-suka itu bisik-bisik minta-minta. Jadi dianggap enteng saja. Kalau Anda sudah bisa ngelola konflik seperti itu, ringan saja. Ada lagi ulama disuruh ke tetangganya. Setelah datang ke rumahnya, irji falah hajata libik. Sudah kamu kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi. Ya saya jadi butuh kamu, silahkan ke rumah. Datang lagi sampai 3 kali. Dan setiap dari 3 itu ulama tadi senyum. Senang puas sekali. Akhirnya pemuda tadi tanya. Engkau saya bully, saya kerjain kok tetap senang ceria. Sampai 3 kali. Ayo datang ke rumah saya, setelah sampai rumahnya. Sudah pulang aja, saya tidak butuh kamu. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai jadi acara di rumah saya. Setelah di rumahnya, sudah saya tidak butuh kamu pulang. Sampai 3 kali. Dan fikul lil marroh, di fitil kal marroh, di semua itu beliau senyum, senang menikmati. Tanya pemuda tadi, kenapa engkau tetap senyum-senyum menikmati? Saya ini penghamba Allah sejati. Senang saya sama ajarannya Allah, disuruh menghormati tetangga. Kamu tetangga saya, minta saya datang ya datang. Puas kamu nyuruh saya pulang ya saya pulang. Alhamdulillah saya jadi hamba Allah yang baik. Ngikuti perintah Allah, hormat tetangga. Katanya. Sama kita di Indonesia gitu. Kalau Anda tidak sepaham dengan presiden atau dengan bupati, perintah Allah itu hubungan dengan mereka baik. Cocok tidak cocok harus baik. Itu perintah Allah. Jangan yang cocok jika kita membebek, nggak punya prinsip, nggak punya ideologi. Saya diundang di sini, kalau nuruti nafsu saya tidak cocok. Kiai kok diatur-atur. Tapi perintah Allah disuruh hormati kawan. Kata Rasulullah di sebuah hadis, inna min abaril birri silatar rajul ahla wuddi abih. Kebaikan tertinggi itu adalah berkawan baik sama teman bapaknya. Saya ini dekat sekali sama Profesor Zaini Tahlan, sehingga harus hormati putrinya. Sebetulnya wajib hormat itu dosen UGM, kalau enggak dipecat kan. Tapi saya punya konstitusi sendiri. Jadi kalau hidup kamu sudah bertautan dengan Allah, semuanya indah. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Kalau kamu iman sama Allah dan Rasul, hormati tetangga kamu. Bukan pakai hukum sosial. Kalau baik saya baiki, kalau enggak. Berarti ada terdikte oleh makhluk.
Terdiktelah oleh Allah Subhanahu wa taala yang suruh supaya kita selalu baik. Nabi mencontohkan ada 3 tetangga. Satu punya 3 hak, yaitu dia muslim, dia kerabat kamu, dia tetangga kamu. Yang 2 punya 2 hak. Dia muslim, dia tetangga kamu, tapi tidak keluarga kamu. Yang 1 punya 1 hak. Dia tidak muslim, tidak kerabat, tapi itu tetangga kamu, yaitu non-muslim. Juga harus baik. Suatu saat Khalilur Rahman Ibrahim ditemani orang Majusi, umurnya 70 tahun. Cerita ini ada di Ihya, di Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Ya meskipun ini tidak bidang Pak Munjid, tapi referensinya saya sebut sebagai penghormatan pada UGM. Kamus keren, masa ngomong tanpa referensi. Nah, itu nanti ini pasar gelap kata beliau. Kalau ada kiai yang referensinya tidak banyak, kata beliau pasar gelap. Katanya. Saya minta makan kali ini saja. Kata Khalilur Rahman Ibrahim, hatta tuslima, kamu harus Islam dulu. Terus orang ini putus asa. Wallah itu sudah pulang. Setelah sekian meter, sama Nabi Ibrahim, sama Allah, Nabi Ibrahim dikasih wahyu. Ya Ibrahim, kamu tidak mau ngasih makan orang itu meskipun hanya 1 hari. Tidak, karena dia masih kafir, non-muslim. Utimuhu ala kufri mutsabina sanatan. Itu orang sudah umur 70 tahun, tidak pernah kelaparan. Sayang Tuhan saja ngasih makan, kamu manusia tidak mau. Terus dipanggil akhirnya. Ya Majusi sini, tak kasih makan. Kenapa kamu rubah? Ditegur sama Tuhan. Karena kata Tuhan, saya yang Tuhan saja, yang dikafiri dia, tak kasih makan kok kamu manusia kok ribet. Akhirnya dikasih makan. Jadi contoh-contoh muamalah kebangsaan, beda agama itu cukup. Referensi kita cukup. Yang enggak cukup adalah pikiran kita yang sempit, itu masalahnya pikiran kita. Wong Islam itu kepenak, enak betul. Saya punya saudara, punya keluarga, saya tadi cerita Pak Kures. Wah itu haternya banyaknya bukan. Tapi bilang ke saya, dah Gus kita sama-sama wali. Syaratnya wali itu hanya 2. Dicintai banyak orang atau dihujat banyak orang. Kalau dihujat banyak orang itu ngilangi dosa. Islam itu enak, dicintai orang ya ibadah, dirasani orang ngilangi apa? Dosa. Maka kamu jadi dosa. Tenang saja. Kalau mahasiswa senang energi kebaikan, kalau tidak senang ngurangi dosa. Kan enak kan? Monggo jenengan milih mana? Milih banyak pecinta apa banyak yang membenci. Tapi apapun itu terus kembali ke Pak Kores tadi. Yang semuanya dari semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nyari ridhonya Allah, enteng semua kan? Sudah enteng betul. Menyabari orang yang menyinggung itu ya ibadah. La tasdaq farad dadam miraron faqala la tasdaq. Tersinggung enggak marah itu ibadah. Wal kadhiminal ghaidh. Jadi itulah yang harus kita latih, Saya itu sering ijtihad ya, bukan dengan makna yang mutlak ijtihad biasa. Saya ini termasuk kiai yang susah diundang. Saya datang ke sini bukan sebagai UGM, Bu Oba itu putra dari Profesor Zaini. Jadi jangan GR Pak Munjid kalau saya diundang UGM terus Pak Jumawa enggak, biasa aja. Biasanya bukan karena meremehkan UGM enggak, memang ada aturannya. Kiai itu kan ya jaga hatinya. Jangan-jangan diundang UGM mari takabur. Kan ya kita mikir. Kalau nggak mau, jangan-jangan takabur. Diundang kok nggak mau, kan ya mikir. Ini cerita Pak Kores. Ini kisah nyata. Saya tuh pernah diterima kasih kiai kecil. Gus matur nuwun Gus jenengan nggak datang. Oh iya. Kalau di dunia kiai itu kiai kecil kan diundang acara-acara kecil. Ya kira-kira salam templek 200.000 lah kira-kira. Gara-gara saya tidak datang, dia lakon. Dia lakon itu ya lakon dia yang disalami templek, yang dicium. Oh itu kalau jenengan datang, saya mahjub, saya tegak kanggo. Jadi dianggap uang 200.000 itu dari saya. Ternyata menghadiri acara kecil itu tidak solusi juga. Kalau kita kiai besar datang ke acara kecil, ini namanya menghentikan rezekinya yang kecil. Itu ibarat toko besar dekat kelontong kecil. Tapi kalau tidak datang, sombong betul setelah kiai besar diundang yang kecil nggak mau. Nah itu namanya ijtihad. Ijtihad itu satu pemikiran yang tadi yang diceritakan Mas Haji tadi. Mau tidak mau kita secara sosial itu berdebat. Sebaiknya kita ini merakyat apa enggak? Kalau merakyat dengan tema-tema rakyat, urusannya makan, mungkin kita tidak jadi negara maju. Tapi kalau terlalu tema-tema besar, jangan-jangan lupa ngasih makan. Ya sudah, itu ijtihad. Ini yang terakhir saya cerita perbedaan pendapat. Dulu Al-Harits Al-Muhasibi itu pernah punya ide. Ini temannya Imam Ahmad, temannya Imam Syafi'i. Ya Imam Ahmad saya mau ngarang buku tentang menolak paham-paham Mu'tazilah, paham-paham yang nggak benar. Menurut Anda gimana? Jawabannya lucu.
Jangan katanya. Kenapa? Sebelum Anda membantah mereka, meluruskan mereka, pasti Anda cerita argumentasi mereka. Ketika cerita argumentasi mereka, jangan-jangan mereka lebih tertarik argumentasinya Mu'tazilah daripada argumentasi Anda. Berarti Anda ikut menyebarkan kebid'ahan itu. Terus, oh iya. Nah ini, mohon maaf ini mahasiswa UGM yang masih muda-muda ya. Misalnya rektorat bikin pengumuman. Nyun sewu ada gambar yang seronok, yang menarik. Terus ditulis gini, jangan lihat ini, bahaya. Orang lihat tulisan jangannya apa ngelihat gambarnya? Nah, tidak semua kebaikan disebarkan itu baik, karena ini ada hitung-hitungannya. Saya sebagai ulama ahli sunnah misalnya, tahu mazhab Mu'tazilah, tahu mazhab yang lain-lain itu dari cerita ulama itu. Jangan-jangan ketika kita cerita bahaya NKRI misalnya, kita ini mencintai NKRI justru karena baca buku bahaya NKRI dalam ambang apa. Setelah baca terus tahu ekstremis, tahu ini itu, malah benci NKRI. Padahal kita ngarangnya demi persatuan NKRI, tapi kita tahu problemnya dari nulis. Nah itu hal-hal yang memang dalam ijtihad, dalam pemikiran itu, makanya saya hanya cerita yang ada di kitab, karena ini keahlian yang memang saya diundang di sini, jadi saya profesional saja. Jadi di bab-bab seperti itu tuh memang kita pasti gampang. Berteman orang kecil katanya merakyat, ternyata memperbudak. Enak kan Anda misalnya Pak Mujid berteman kampungnya di Kebumen, dosen UGM tinggal nyuruh minta mijitin. Kalau berteman rektor disuruh-suruh kan. Nah ternyata tidak merakyat. Senang berteman orang bisa disuruh, gak dia berteman atasnya. Lah gak mau berteman atasnya katanya merakyat, ternyata karena hasud, karena gak jelas semua, hidup ini gak jelas. Yang jelas hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya menurut ilmu tasawuf itu qulillah tsumadzarhum fi khawdima labun, sudahlah kembali ke Allah. Berteman orang kecil ya karena perintah Allah. Kalau karena perintah Allah pasti inginnya ikram, memuliakan. Berteman orang besar juga karena perintah Allah supaya ada hasud, supaya Indonesia ada chaos. Kayak tadi yang didawuhkan Pak Quraisy, la imamun husyum khairum min fitnatin tadum. Imam yang dengan arti salah itu masih lebih baik ketimbang chaos. Karena kalau chaos sudah tidak kebayang. Ya apapun itu cukuplah khazanah-khazanah Islam untuk mendidik kita sebagai orang yang menjaga kebinekaan, menjaga ukhuwah. Ya, terima kasih. Oke. Ini indahnya kita mendengarkan urian-urian Gus Baha. Nah, dalam kaitan itu tadi ketika saya bikin metafora harimau Al-Qur'an, itu sebetulnya saya juga agak sengaja ini kalau salah ditegur apa enggak. Ternyata memang salah. Jadi dengan itu saya jadi tahu. Saya terus terang sejak mahasiswa dulu, itu kalau kuliah, itu mengambil posisi yang beda dengan dosennya. Kalau dosennya menjelaskan A itu pasti benar, saya akan mencoba untuk melihat kalau ternyata salah bagaimana. Supaya saya bisa mendapatkan penjelasan yang lebih argumentatif. Nah, jadi terima kasih untuk teguran. Yang namanya santri ditegur kiai itu sudah senangnya minta ampun. Barokahnya itu luar biasa. Maksud saya harimau itu otoritas yang selalu diakui. Bahkan dehemnya harimau saja kan orang sudah. Pak Parip itu kalau nelpon orang baru dehem itu yang ditelepon itu langsung nggih. Nah, dalam kaitan itu Pak Quraisy, saya juga menambahi pertanyaan para mahasiswa tadi. Justru kalau ukhuwah itu diartikan dengan persamaan, seringkali orang bertengkar karena mereka sama. Sama-sama Indonesia, tapi yang satu miskin, satu kaya. Nah itu terus kemudian jurangnya itu akan menjadi masalah. Sama-sama masa UGM, tapi yang satu dapat bagian, satu tidak misalnya. Itu lalu akan jadi sumber masalah. Dan bahkan seringkali pertengkaran antar saudara, itu pertengkaran yang bisa lebih hebat. Jadi kalau dengan tetangga itu mungkin pertengkarannya bisa dirujukkan. Gitu. Tapi kalau sudah pertengkaran antar saudara itu seringkali berlangsungnya lama. Nah ini kira-kira bagaimana menjelaskan supaya kita bisa merawat ukhuwah. Justru karena kita persamaan, tapi seringkali kita dengan persamaan itu punya perbedaan yang tajam. Menambahi pertanyaan dari para mahasiswa tadi. Silakan Pak Quraisy.
Diskusi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kita berdiskusi dengan pihak lain. Yang pertama, masing-masing ingin mendapatkan kebenaran, bukan kemenangan. Kalau Anda masuk diskusi mau cari menang, itu tidak berhasil. Mencari kebenaran. Karena kita ingin mencari kebenaran, maka siapapun yang menemukannya dan menyampaikannya kepada kita, pasti kita akan terima dengan legowo. Itu satu. Saya kembali lagi nanti. Yang kedua, karena Anda ingin mencari kebenaran, jangan lagi berdiskusi menyangkut kebenaran yang Anda sudah yakini menghadapi orang yang telah meyakini kebenaran yang lain yang berbeda dengan Anda. Itu tidak akan ketemu itu. Kalau dalam agama, jangan berdiskusi tentang akidah. Akidah itu keyakinan. Agama lain punya akidahnya. Mau diskusi? Tidak. Kalau mau cari kebenaran, oke. Ada nasihat singkat Imam Syafi'i. Dia berkata, saya tidak berdiskusi dengan seseorang kecuali saya tidak peduli siapa yang mengemukakan kebenaran itu. Apakah dia atau saya. Dan beliau lanjutkan, jangan berdiskusi dengan siapapun yang Anda dapat kalahkan argumentasinya, tapi tidak dapat kalahkan kepala batunya. Kepala batu. Tidak mau ini, tidak usah diskusi. Habis waktu Anda. Jadi saya kira itu pilih-pilihlah. Kita diskusi, cari kebenaran dan sebagainya. Itu satu yang saya ingin kemukakan dalam konteks ini. Iya. Yang kedua tadi ada soal kuat tidak kuat ya. Atau sebelum sampai ke sana lagi saya ingin berkata begini. Ada orang sudah percaya kebenaran. Saya juga sudah percaya kebenaran menurut versi saya, menurut versi dia. Kita tidak diskusikan, tetapi kita bisa bertemu. Bagaimana bertemu? Al-Quran mengajarkan. Ini saya pernah kemukakan, terus saya dihujat banyak orang. Saya katakan begini. Al-Quran memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada non-muslim, orang musyrik, inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Boleh jadi kami yang benar, boleh jadi Anda yang benar. Ya toh? Kan masih. Qul, sampaikan, Tuhan akan menghipun kita di hari kemudian. Dia yang menentukan. Tuhan tidak akan bertanya pada saya tentang apa yang kalian perbuat. Tuhan juga tidak akan bertanya kepada Anda tentang dosa-dosa saya. Coba lihat, dia katakan dosa buat dirinya. Jadi kita tidak usah putuskan, serahkan pada Tuhan. Waktu saya kemukakan itu ada di YouTube segala. Oh itu salah Pak Quraisy itu. Inna dina indallahi Islam. Betul, inna dina indallahi Islam. Tapi itu sikap ke dalam. Ketika Anda keluar, tidak perlu Anda katakan hanya Islam yang benar. Kristen pasti salah, Yahudi pasti salah. Serahkan pada Tuhan. Nah, itu kita aman kita itu. Satu. Yang kedua yang saya ingin bicara tentang kuat ini. Tadi kan katanya memihak yang kuat. Bagus. Dulu di zaman Yunani kuno pernah Plato berkumpul dengan filosof-filosof semacamnya. Mereka membahas apa itu adil. Beda-beda pendapat para mereka itu tentang adil. Adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Itu satu definisi adil. Adil memberikan kepada yang berhak haknya melalui jalan yang terdekat. Kalau Anda beri tapi dari jalan jauh-jauh itu tidak adil namanya. Nah, ada satu.
yang menarik. Adil adalah berpihak pada yang kuat. Benar tidak ini? Boleh jadi sekarang begitu ya? Berpihak pada yang kuat. Oke. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu menjadi khalifah, beliau berpidato singkat. Salah satu ucapannya, yang kuat di sisi kamu lemah menurut pandanganku sampai saya mengambil hak orang lain yang ada di tangannya. Yang lemah di sisi kamu kuat di sisi saya sampai saya kembalikan kepadanya haknya. Jadi kalau mau artikan memihak kepada yang kuat, itulah penafsiran yang sesungguhnya. Kuat di sisi orang tapi di sisi kita. Nah, sekarang ini terkadang tidak seperti itu kan. Yang kuat dan sebagainya. Nah, itu bukan keadilan. Dan ada bedanya keadilan dalam sidang-sidang sengketa dengan keadilan sosial. Keadilan dalam sidang sengketa, mata harus tertutup. Tapi keadilan di bidang sosial, mata harus terbuka melihat siapa yang butuh untuk dibantu, apa yang dan sebagainya. Itu keadilan. Tetapi apa ini idealisme? Lahir lagi diskusi. Apa cendekiawan perlu berpolitik? Saya dengan adik saya, Alwi, sering diskusi. Dia dulu politisi. Saya tidak pernah berpolitik praktis. Saya berkata pada dia, bedanya ilmuwan dengan politisi itu ada beberapa. Yang pertama, ilmuwan boleh salah tapi tidak boleh bohong. Politisi boleh bohong, tidak boleh salah. Ya kan? Politisi setiap saat berpotensi dapat lawan. Ilmuwan setiap saat berpotensi dapat teman. Mau pilih yang mana? Nah, silahkan. Politisi berkesempatan untuk meraih keuntungan materi yang banyak. Ilmuwan belum tentu. Jadi beda. Nah, karena itu sekali lagi saya teringat pernah dibahas oleh Socrates dan Plato, ilmuwan itu boleh berpolitik atau tidak? Beda pendapat saya. Nah, kembali kepada arti politik. Kembali kepada arti siasat. Kalau siasat, karena itu dalam disiplin ilmu agama Islam, ilmu yang membahas tentang politik itu dinamai siasah syar'iyah. Politik keagamaan. Karena ada politik yang tidak direstui oleh agama. Sehingga itu tidak dibahas. Politik keagamaan, siasah syar'iyah. Yang terakhir yang saya ingin jawab soal ini saya kira fungsi kita sebagai ilmuwan. Perubahan tidak mungkin terjadi kalau hanya penguasanya yang berubah. Pengalaman kita begitu. Perubahan hanya terjadi menurut Al-Quran kalau apa yang dalam pikiran dan hati berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu masyarakat sampai mereka mengubah apa yang ada dalam dirinya. Allah mengubah yang di luar. Tapi perubahan yang di luar itu lahir dari perubahan apa yang ada dalam diri manusia. Apa yang ada dalam diri manusia itu nilai-nilai yang dia anut. Kalau nilainya tidak berubah masyarakat. Masih nilai ekonomi yang kita mau bahas dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, tidak berubah masyarakat kita. Masih nilai lama yang sudah ketinggalan, mau dipertahankan, tidak berubah masyarakat kita. Itu ada di dalam diri. Tekad yang kuat. Kalau Anda tidak punya tekad, tidak berubah. Mungkin kalau Anda menilai bahwa kita ini sudah berapa kali ganti dari Orde Lama ke Orde Baru, ke Reformasi dan
Belum juga terasa perubahan itu, masalahnya karena kita tidak berubah. Dari sini peranan perguruan tinggi, peranan ilmuwan, peranan mahasiswa, tularkan kebaikan itu kepada orang lain. Mulai dari seorang diri. Tidak usah muluk-muluk mau mulai. Salurkan arus kebaikan itu kepada orang lain, kepada teman Anda. Nabi-nabi itu mulai dari satu orang. Tidak usah dulu bercita-cita. Mari kita, tetangga kita, saudara kita, mari kita berubah nilai-nilai itu akan terjadi perubahan. Tidak, tanpa itu beginilah keadaan bangsa-bangsa, beginilah keadaan umat. Itu saya kira jawabannya dapat saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Quraish Shihab. Ibu Ova mau menambahkan? Baik. Kita masih punya waktu. Jadi termin kedua saya buka. Silakan. Tapi karena tadi sudah 2 sospol, kalau yang dari sospol untuk sementara ditunda sampai pengajian tahun depan. Oke, yang perempuan di sebelah sana 1, ya, yang kerudung hitam. Kemudian yang di belakang putra 1, dan kemudian bapak yang di depan 1. Jadi 3 penanya dulu. Silakan disebutkan namanya, kemudian dari prodi fakultas apa, dan langsung pada pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Prof. Quraish Shihab sama Gus Baha. Pertanyaan saya sebenarnya ada 2, cuma nama dulu, nama dari prodi fakultas. Perkenalkan, saya Samiana Sitatul Zahro dari Fakultas Biologi. Seperti itu. Pertanyaan saya sebenarnya ada 2, namun sepertinya yang pertama sama seperti teman-teman yang lain. Jadi saya lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan saya, dalam kehidupan seperti berpolitik, bermasyarakat, lalu berorganisasi, itu seringkali ditemukan perbedaan pendapat dan bersitegang sampai terjadi konflik yang mengkhawatirkan ukhuwah dalam wilayah tersebut. Lalu bagaimana menyikapi hal tersebut sebagai khalifah atau pemimpin dan sebagai orang yang di dalamnya yang tentunya harus derek kepada khalifahnya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang di belakang, silakan. Ini mau tenang mikir kan? Yang turun. Oke, turun. Yang tadi turun. Oh. Matur nuwun. Gus Baha, teng Al-Qur'an niku wonten lantana lul birra hatta Sebentar. Alon-alon dulu perkenalkan. Oh ya, maaf. Oke, perkenalkan. Nama saya Imam, tapi bapak saya Zainuri. Jadi saya lebih suka dipanggil Ibnu Zainuri. Baik, Gus Baha, di Al-Qur'an itu ada lantana lul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan menemukan kebenaran hingga engkau menginfakkan apa yang engkau sukai. Nah, dalam rangka menjalin islah antara Gus Baha dengan saya, apa boleh bila pesi kita tukeran? Matur nuwun. Oke, langsung dijawab sama Gus Baha. Ini korban tamak. Artinya gini, Anda mengabaikan keadilan. Kalau tak kasihkan ke kamu, yang lain geremeng semua. Tapi bukan karena kikir, karena tadi korbannya lebih banyak. Loh iya. Jadi supaya tadi ngaji tafsir lagi, mimma itu sebagian.
Jadi ini ya harus jaga, saya pikir ya enggak, tapi saya ada hasil ya jangan. Ini orang yang dekat saya aja enggak akan saya kasih versi saya ini, nanti yang lainnya bisa gerung. Ya udah cukup gitu. Dan sampean juga enggak nanya dulu apa peci itu termasuk yang sangat beliau cintai. Jadi kalau enggak kan ya enggak ada risiko apa-apa. Baik, penanya berikutnya. Nggih, Bapak yang sudah di tengah. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amalia Sumbada dari Ekonomi Vokasi. Seperti masnya tadi, karena bapak saya Suprapto, saya lebih suka dipanggil Suprapto. Ini saya tulis di depan. Yang pertama sebelumnya saya kepada Prof. Quraish Shihab, saya mohon maaf dulu, mumpung kesempatan bisa meminta maaf. Karena zaman dulu saya masih kuliah, masih suka ngaji yang rada-rada ekstrim itu, ketika melihat Pak Quraish Shihab di TV itu saya sok ngerasani. Kok gini tolin nafsir kayak gitu. Jadi mohon maaf, lahir batin ya Pak Quraish. Mumpung ada kesempatan. Baik, saya ingin menyampaikan terkait ukhuwah. Tadi mungkin nyambung dengan sesi pertama tadi terkait ini ada dua kubu sama-sama pengen berdiskusi, sama-sama kenceng gitu ya. Nah, ini yang harus mendamaikan siapa gitu. Kalau sama-sama legowo enak tadi ya. Oh ya sudah, tidak perlu diskusi sama orang yang kepala batu gitu ya. Terus kalau misalnya di levelnya UGM ini, kebetulan alhamdulillah Bu Rektor, Bu Ova hadir di sini. Jadi misalnya ada polemik di UGM, yang tendik bilang, oh dosen tuh begini, yang dosen bilang tendik tuh begini, yang mahasiswa nyalah ke dosennya, dosen tuh begini, yang dosennya nyalah ke. Nah ini kan ada pimpinan di atas untuk bisa mendamaikan, karena hadir di sini. Nah yang jadi pertanyaan saya, menjadi kekhawatiran itu ketika di ranah dakwah. Apakah umat ini memang ini ujiannya umat untuk melihat para alim ulama ini saling serang. Jadi misalnya kalau kita belajar distribusi normal itu kan pasti ada 10% ekstrim kanan, 10% ekstrim kiri. Yang tengah-tengah itu biasanya ikut-ikutan aja. Konteks misalnya di masjid, ada ulama yang ekstrim kanan itu selalu sholat itu harus jamaah, harus di masjid, harus tepat waktu dan sebagainya. Yang tidak itu salah. Dan merasa punya kewajiban untuk membenarkan. Nah, sedangkan ada ulama-ulama yang kebetulan Gus Bah, kemarin saya nderek di Watu Tongol sebentar sekali, Gus Bah ngajinya di Gus Ali. Alhamdulillah di sini kepanggil lagi. Itu Gus Ali itu tipe-tipe ulama yang ngopeni jamaah. Ya sing penting sholat. Ora iso saiki ya kodok kan gitu. Ya engko dirapel. Nah, siapa yang berkepentingan untuk atau punya kewenangan untuk memahamkan dua kubu ulama ini, untuk memahamkan bahwa jenengan ini porsinya sini, jenengan ini porsinya sini, enggak usah saling serang. Nah, kita ini kan jamaah hanya nonton, bingung. Kesannya itu kita ikut di sini disalahkan sana, kita ikut yang sana disalahkan yang sini. Nah, ini kira-kira harus tugasnya siapa untuk memahamkan para alim ulama ini bahwa beliau-beliau ini punya porsinya masing-masing, tidak perlu mengikuti ranahnya yang berbeda. Mungkin itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau pakai logikanya Gus Bah, bingung itu perlu disyukuri. Karena itu artinya masih mikir. Masih punya kepala dan kepalanya masih berfungsi. Tapi saya kira atau satu lagi atau cukup 3? Oke, saya kira bisa satu lagi karena tadi pertanyaan yang pertama mirip dengan yang sebelumnya. Yang mahasiswa putra yang di belakang, yang sebelah kiri. Ya, sebelah kiri. Ya, Anda. Ya. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Krisman Heriansal, mahasiswa hubungan internasional. Senang sekali saya bisa menjadi bagian dari dialog kebangsaan menyongsong Ramadan. Ternyata sospol lagi ini. Saya tadi sudah cancel yang sospol. maaf. Jadi yang sudah kadung ya udah. Silakan singkat aja nanti yang satu sebelah sini. Terserah, saya mahasiswa non muslim dan saya mendapat banyak sekali insight dari beberapa penafsiran dari ayat Al-Quran tadi. Salah satu fenomena yang kita hadapi saat ini sangat sulit untuk menghadirkan dialog-dialog yang menghadirkan orang-orang yang dari latar belakang agama yang berbeda. Dan seolah-olah hanya jika kita memiliki latar belakang keagamaan yang sama, baru kemudian kita bisa memiliki kesempatan untuk berdialog. Nah, kira-kira mengapa sangat sulit bagi kita di negara kita ini untuk menghadirkan orang-orang dari latar belakang agama yang berbeda untuk hadir dalam suatu forum dialog yang sama. Kemudian bagaimana kita bisa menyikapi fenomena tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih sekali. Tepuk tangan. Ini pertanyaan yang sangat penting dan menarik. Kenapa sekarang antara yang muslim dan non muslim jadi sulit berdialog? Saya tambah satu yang terakhir yang di tengah pakai jilbab krem. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mengangkat tangan 3 kali tadi Bapak Mujib. Perkenalkan, saya Faiz, gitu. Gus Baha, saya dari Pamutan Rembang. Ibu saya keponakannya Mbah Yusuf, Mbah Muhaijah. Gus Baha, alhamdulillah bisa bertemu Gus Baha di sini. Senang bertemu Prof. Quraish Shihab. Pertanyaan saya, apabila ada pemimpin muslim yang mohon maaf secara kinerja dia kurang baik, kemudian pemimpin non muslim secara kinerja sangat baik, ini sebagai kami orang Islam memilih yang muslim atau yang non muslim untuk menjadi kepala daerah misalnya. Atau bagaimana jika pemimpinnya perempuan? Meskipun saat ini sudah ada Prof. Ova di sini, juga Bu Mega, begitu. Kemudian termasuk ketika kami di UGM ada rekrutmen dosen baru, kira-kira mana yang bisa kami pilih apabila nilainya berdekatan begitu. Itu pertanyaan dari saya. Saya baru perkenalannya di belakang Bapak Mujib, saya dari Forum Silaturahmi Nahdlatul Ulama, saya juga pengajar di pengelolaan arsip rekaman informasi di BSMB Sekolah Vokasi sama dengan Gus Prapto. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya, silahkan Gus Bah untuk menanggapi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dari Magelang ya, yang tetangganya Gus Ali tadi Bali, yang minta maaf sama Pak Quraish. Saya mewakili beliau sudah dimaafkan. Karena saya tahu kalau tradisi orang alim, tradisi kiai itu memaafkan itu ibadah, jadi enteng saja. Apalagi pas Anda ngerasain itu nggak ditulis kok di Arab, karena nggak ngefek. Nah, terus saya ngapresiasi pertanyaan dari mahasiswa non-muslim tadi. Sebetulnya ketika negara ini berdiri itu ya dialek semua antar umat beragama. Sehingga diputuskan yang penting itu berketuhanan. Maka yang ditolak oleh konstitusi kita adalah ateisme, komunisme. Saya membayangkan misalnya punya anak perempuan, diajak orang yang tidak beragama di tengah hutan misalnya. Bunuh ya tidak takut Tuhan, merkosa tidak takut Tuhan, salah etika ya tidak takut Tuhan. Bandingkan kalau diajak yang beragama. Pasti masih ada rambu-rambu, ada ini itu. Sehingga memang masalah betul ketika orang tidak berketuhanan itu. Jadi saya ingatkan Mas tadi, siapa tadi namanya? Yang non Irman Syah, yang non muslim tadi itu.
Siapa? Namanya siapa? Siapa? Kurang jelas. Siapa namanya? Krisna. Krisman. Oke, namanya Krisman. Jadi Mas Krisman ya, kalau dibilang nggak pernah ada dialog dulu ketika negara ini berdiri, itu semua tokoh agama bersepakat. Termasuk saat itu ya ada Perindo, selain ada NU ada Perindo. Itu yang ditentang itu adalah ateisme. Karena kalau orang tidak bertuhan itu ngeri. Ngerinya itu ya tadi misalnya kita punya anak perempuan atau punya keluarga, diajak orang yang tidak beragama. Misalnya berzina ya gak takut dosa, merkosa ya gak takut, bunuh ya gak takut karena gak punya Tuhan. Mungkin takutnya sama polisi ya kalau ketahuan, kalau enggak. Tapi kalau orang bertuhan ini sistem kesalehannya, sistem kebaikannya ini berlipat-lipat. Takut hukuman Tuhan, takut sosial, takut ini itulah sehingga kita bersepakat berketuhanan. Lalu kedua ada beberapa kejadian nyata. Di beberapa negara yang pahamnya itu tidak bertuhan, itu bekas kondom atau bekas apa dipakai lagi didaur ulang. Bahkan tinja yang bisa dikelola jadi bahan makanan. Kalau yang beragama tidak, termasuk mungkin di ilmu medis ini tidak wilayah saya tapi saya cerita. Mungkin masalah-masalah kayak ya apa hal-hal yang menurut kita dilarang, menurut agama mereka enteng saja. Misalnya bikin cadangan-cadangan organ tubuh dan sebagainya. Kalau beragama itu masih enak, aturannya jelas. Kalau nggak beragama itu repot. Sehingga saya cerita sedikit lagi-lagi karena kadung dipuji ahli Quran Pak Quraisy sama saya. Saya cerita. Dulu ketika Rasulullah itu sugeng masih hidup, itu ada kekuatan politik. Satu Romawi bertuhan, yang satu Persia tidak bertuhan, tidak berkitab suci. Ketika Romawi kalah, itu Rasulullah itu susahnya bukan main. Karena yang masih mentautkan diri dengan Tuhan, kalah sama yang sudah tidak bertuhan. Dan ketika akhirnya Persia yang kalah, yang menang Romawi, Nabi itu ikut senang. Karena yang bertuhan mengalahkan yang tidak bertuhan. Kenapa penting bertuhan? Karena bertuhan itu setidaknya punya aturan. Melakukan ini dosa, melakukan ini dosa. Empati sama fakir miskin itu ibadah. Semua agama pasti sama di tema-tema seperti itu. Sehingga berketuhanan ini penting sekali kata Pak Quraisy tadi. Berketuhanan itu luar biasa. Terus kedua, ini penting juga. Saya mohonnya. Saya pernah juga disowani beberapa tokoh dari Mabes Polri. Saya sering bilang, Indonesia, utamanya pejabatnya harus terima kasih sama seluruh rakyat Indonesia. Karena itu aset yang sebenarnya Indonesia ya seluruh rakyat Indonesia. Saya cerita, satu cerita ini hadis sahih di Bukhari, nggak bisa dipertentangkan. Ini hadis sahih di Bukhari di Muslim. Di antara yang diapresiasi Allah itu adalah potensi jahat kita tidak menjadi, tidak kita wujudkan. Kalau seluruh rakyat Indonesia, tidak usah seluruh, 1/4 kita ini maling semua. Itu negara miskin kok, karena biayai kita di penjara 2 tahun, 3 tahun. Separuh kita mentalnya membunuh, habis Indonesia. 1/4 saja, 1/3 saja, 1/8 saja punya mental killer, itu habis Indonesia. Ketika rakyat kita, ketika tetangga kita, masyarakat kita tidak melakukan kejahatan, itu ketertiban yang sejati. Maka semua bentuk ketidakkriminalan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia itu awal dari aset bangsa ini. Coba kalau semua orang mencuri, habis negara untuk biayai di penjara. Semua orang kriminal. Berkahnya mereka tidak melakukan, Indonesia baik-baik saja. Sebab itu ketika ada sekian kebaikan, Nabi terakhir ngendikan apa? Takufu syarroka anin nas fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Potensi jahat kamu jangan kamu lakukan, itu sudah menolong peradaban. Para gadis tetap gadis karena enggak diperkosa. Orang yang punya kambing satu tetap punya kambing satu karena enggak dicuri. Orang yang berkarir tidak terhenti karena karakternya agak dibunuh, tidak dihujat, tidak dihentikan, tidak disetop oleh cibiran, oleh bulian. Maka di antara 7 orang yang dilindungi Allah, fi dzillihi yauma la dzilla illa dzilluh, itu Nabi hanya cerita orang yang enggak jadi. Di antara yang diceritakan Nabi dalam sebuah hadis, saya ini lelaki sejati, sangat mencintai sepupu saya dan saya mau ngumpuli dia, tidak mau sampai saya kasih uang 100 dinar. Setelah saya kasih 100 dinar, saya ingin ngumpuli dia dengan cara salah tentu. Dia enggak mau dan berpesan, la tafuddal khatam illa fi haqqi. Kamu jangan ngumpuli saya sebelum nikah. Singkat cerita, pemuda ini enggak jadi melakukan hal yang
yang nikah, yang nggak bener. Itu sama Allah dijadikan wali. Berkahnya nggak jadi. Jadi kalau potensi kejahatan kita tidak menimpa orang lain itu sudah luar biasa. Jangan nunggu berjasa kita dapat penghargaan setelah kita jadi kiai besar, jadi dosen UGM, jadi ini itu. Semua masyarakat kita yang menahan potensi kejahatannya itu adalah aset sejati Indonesia. Karena sekali mereka berkejahatan, entah itu mencuri, merkosa, habis. Harapan kita sebagai bangsa habis. Tapi selama ini nunggu ngapresiasi itu yang bentuknya fi'lu, yang bentuknya mereka melakukan apa. Sebetulnya enggak. Tidak melakukan kejahatan itu sudah bagian dari kebaikan yang luar biasa. Terus yang terakhir tadi yang pertanyaan pemimpin muslim dan non-muslim. Memang ini wilayah sensitif, tapi sebetulnya bisa dianalisis secara fikih. Ya saya ulang lagi, bisa dianalisis secara fikih Nusantara, fikih kebangsaan. Jangan dianalisis pakai fikih yang internal dalam Islam. Saya ulang lagi, jangan dianalisis menurut fikih yang di internal Islam. Kita beri contoh umum saja ya. Kita beri contoh umum saja. Dulu Pak Gores pernah mencontohkan kalau non-muslim bisa jadi pilot beneran. Padahal dia non sama Pak Munjid yang kiai di UGM nggak bisa jadi pilot. Kira-kira milih mana? Tapi itu kan wilayah yang sensitif karena ini di Indonesia itu konteksnya bukan urusan pilot, urusan mewakili kebanyakan Indonesia itu Muslim dan demokrasi itu mencerminkan suara mayoritas. Tapi tidak mungkin juga membiarkan Muslim yang killer, yang pembunuh, yang dulu punya reputasi yang misalnya macam-macam. Jadi hal-hal seperti itu, kata Quran itu, jangan berdiskusi sesuatu yang kalau menjadi jelas malah masalah. Karena itu kan seperti pertanyaan gini, Gus saya punya kerabat di Jogja, tapi pelit, sama orang lain dermawan, bagus mana? Kita kan nggak mungkin menganjurkan mutus hubungan keluarga. Tapi tidak mungkin juga suruh ikut orang pelit. Anda membuat orang fikih karena kalau yang nggak ahli fikih itu ya gampang saja jawab semaunya. Tapi kalau saya sebagai orang yang nekuni fikih itu bingung. Saya sering ditanya orang juga. Gue mau nyalon lurah, ya lurah atau bupati atau apa. Katanya nyuap itu haram tuh. Setelah dipraktekkan nggak bayar, nggak bagi uang, ya nggak jadi betul. Yang menang yang bayar. Terus akhirnya fikihnya tak rubah. Nyuap itu ya haram, medit ya haram kata saya. Dimodifikasi sedikit, akhirnya alhamdulillah terus bersedekah. Ya menang akhirnya berkahnya sedekah. Karena kita sebagai pemimpin atas nama tidak nyuap ya jangan juga jadi orang kikir dong. Atas nama tidak nyuap terus jadi orang kikir. Repot kan? Tapi jangan juga bayar yang sampai merubah hukum dari orang yang nggak layak mimpin karena bayar menjadi pemimpin. Itu ya jangan juga sampai gitu. Ya akhirnya saya bilang nyuap itu haram, masjid juga haram. Alhamdulillah barokahnya kombinasi fikih ini. Ya nyuapnya tetap haram tapi rakyat tetap dapat uang gitu. Tapi nanti ketika Anda tidak layak jadi pemimpin itu juga haram karena menjabat sesuatu yang nggak wilayah Anda. Jadi seni-seni ngelola muslim, non-muslim dan itu tidak bisa dipukul rata. Karena itu wilayah-wilayah yang sensitif, yang butuh detail, yang butuh satu peristiwa spesifik. Saya pernah ditanya, Gus saya ini hidup di Amerika, kalau milih presiden kan sama-sama non-muslim, milih yang siapa? Ya jawab yang akhofu dororon, misalnya ada presiden Amerika yang sangat demokratis misalnya. Dia membiarkan Islam berkembang. Sama jenis non-muslim yang Islamfobia, tentu milih yang demokratis. Ada yang dosanya itu membunuh, yang satu dosanya korupsi. Ya milih ya korupsi, karena membunuh itu lebih ekstrim dibanding korupsi misalnya. Itu ada di aturan fikih. Jika sama-sama pasti salah, milih yang akhafud dororen, yang madorotnya ada begitu apa? Besar. Coba kalau kita punya pemimpin yang hobinya itu bunuh. Sama yang hobinya rakus harta. Misalnya. Itu di fikih jelas dijelaskan. Milih yang rakus harta kalau bandingannya itu. Karena pembunuhan itu lebih berat secara ukuran dosa. Tapi apapun itu ini bukan pembenaran pada kesalahan, bukan. Tapi memang ada aturannya. Kalau ada dua dororani, dua bahaya, urtutiba akhobuma. Kalau ada dua hal yang bahaya, dipilih yang paling ringan kalau dalam konteksnya tadi. Kalau kita membiarkan pemimpin yang nggak benar, dipimpin orang nggak benar. Tapi kalau memaksakan chaos misalnya, ya milih yang nggak chaos. Itu kan ada aturannya di fikih karena Nabi menghindari al-harad. Al-harad itu chaos pembunuhan massal itu nggak boleh. Dan mayu adila dalik juga nggak boleh. Yang bisa potensi begitu juga nggak boleh. Jadi saya mohon
di antara aturannya Quran itu latas alu anasya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan diskusi sesuatu yang kalau diperjelas malah kamu yang malu. Saya biasanya mencontohkan hal-hal yang ringan kayak suami istri. Misalnya Anda tanya sama Pak Munjid, istrinya tanya, "Mas, apa betul saya ini cinta pertama Anda? Bukan alternatif terakhir." Wah, itu rata-rata orang nikah itu kan korban alternatif terakhir gitu. Itu kalau ditanya sama-sama konangan itu aslinya itu. Ceweknya juga sama. Apa betul Pak Minjit itu cinta pertama atau pilihan terakhir? Oh, saya sering mau nikah ini orang yang saya cintai, tapi takdirnya ini gitu. Itu kan orang dibilang takdir itu kan ya tersinggung. Jadi banyak hal yang kalau didiskusikan itu masalah-masalah. La tas'alu an asya intu bedalakum tasukum. Kamu jangan tanya atau diskusi sesuatu yang kalau diperjelas itu malah masalah. Jadi itu etika, ya. Etika dalam diskusi juga jangan memicu. Saya kira demikian nanti ditambahi oleh Abi Profesor Kures. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Beberapa pertanyaan saya akan gabung secara keseluruhan. Yang pertama, yang ngerasain saya terima kasih. Betul. Yang menunjukkan kesalahan saya akan sambut dengan baik. Jangan juga tulisan-tulisan saya, ceramah-ceramah saya tidak ada salahnya. Semua manusia bisa salah, bisa khilaf. Sehingga kita harus berterima kasih kalau ada orang yang mau menunjukkan kesalahan. Itu prinsip hidup saya. Ditegur cucu saya seringkali ditegur cucu. Oh, itu enggak begitu lagi. Gitu. Kenapa? Oh, ini ada perkembangan baru ilmu. Ya kan? Jadi saya tidak keberatan, silahkan. Paling mari kita diskusi, mari kita ini. Yang kedua, jangan pernah beranggapan bahwa dua hal yang secara redaksional berbeda itu pasti bertentangan. Di dalam ilmu logika ada syarat-syarat yang harus terpenuhi baru kita berkata bahwa itu bertentangan. Kalau saya berkata si A datang, Anda berkata si A tidak datang, belum tentu bertentangan. Karena yang saya maksud dengan A beda dengan yang Anda maksud dengan A. Yang saya maksud dengan datang dengan pesawat, yang Anda maksud datang dengan mobil. Yang Anda maksud dengan A datang hari Senin itu, jadi tidak semudah itu kita berkata ini bertentangan. Itu prinsip dasar. Gajah, binatang berbelalai, benar ya? Binatang besar, benar. Binatang yang tunduk pada anak kecil, benar. Kebenaran bisa beragam. Itu satu. Yang kedua yang saya ingin katakan bahwa agama Islam, saya bicara tentang agama Islam, tidak melarang Anda berbeda pendapat. Yang tidak melarang lahirnya kelompok-kelompok dalam masyarakat Islam. Yang dilarangnya pertengkaran antar kelompok. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu. Janganlah menjadi seperti orang-orang yang berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok dan berselisih. Kalau berkelompok tidak berselisih, mari kita bekerja sama, mari kita berlomba dalam kebaikan. Jadi aneka partai yang ada silahkan, tapi itu sebabnya kita punya titik temu. Itu satu. Lebih jauh, tadi ada pertanyaan. Tidak bertemu. Apa tadi itu pertanyaannya? Ya. Bagaimana kalau non Muslim? Ya, Ibu. Buat saya jawabannya seperti ini. Saya tanyakan pada Anda. Seandainya Anda sakit, ada dua dokter. Satu Muslim, baik, salatnya
sholat tahajud, puasa Senin Kemis, tapi baru lulus. Ada lagi dokter spesialis, non-muslim. Keberagamaannya biasa-biasa saja. Pergi ke dokter mana Anda? Hah? Mau pergi haji, pilotnya baru lulus. Ada pilot yang sudah berpengalaman. Mau diantar dengan pesawat yang dipimpin oleh ini atau ini. Pemimpin itu yang memberi kemaslahatan sebanyak mungkin. Siapapun dia. Saudara tahu, yang membimbing Nabi Muhammad hijrah itu non-muslim. Ya, non-muslim. Jadi kita tidak melihat ini agamanya apa, apalagi dalam masyarakat kita. Bahkan dalam masyarakat masa lampau, masa khulafa, itu sekian banyak non-muslim yang diangkat sebagai pejabat. Karena dia memberikan kemaslahatan lebih banyak. Jadi, jangan anggap non-muslim itu tidak tulus. Saya sering berkata, jangan anggap hati nuraninya kapitalis itu lebih rendah daripada sosialis. Hati nurani itu dibentuk oleh pendidikan, oleh budaya. Jadi bisa saja, tidak ada masalah selama itu kemaslahatan. Oke. Panjang sih kalau kita mau cerita itu. Oke, sedikit lagi. Seorang yang kuat tapi tidak beragama dengan baik. Seorang yang lemah tapi agamanya baik. Siapa yang Anda angkat jadi pemimpin? Dijawab oleh ulama, yang lemah, kelemahannya bisa merugikan umat Islam. Yang durhaka, kedurhakaannya untuk dirinya. Kekuatannya bisa menguntungkan oleh umat, kepada umat Islam. Pilih yang kuat walaupun kurang beragama dia. Itu. Jadi lihat maslahat. Kita tidak, jangan terlalu lihat ini. Memang seorang katakanlah Kristen, Buddha, dia anggap ini lebih kuat, ini lebih baik, ini lebih wajar, silakan dia pilih itu. Tapi Anda juga silakan pilih apa yang Anda anggap. Itu satu. Yang ketiga ada mungkin sedikit lagi. Kita beda pendapat. Masing-masing menggunakan logika. Seringkali logika tidak bertemu. Apa yang bisa mempertemukan kita? Saya pernah baca tulisan seorang filosof India, Shankara. Dia katakan begini. Ketika kita menggunakan logika mencari Tuhan, kita bisa beda-beda. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dengan hati, kita semua bersatu. Hati bisa mempersatukan kita. Logika belum tentu. Logika tidak bisa menciptakan iman. Logika tidak menciptakan cinta. Yang menciptakan cinta dan iman hati. Mari dengan hati kita mencintai bangsa kita. Betapapun perbedaannya tidak akan timbul perselisihan. Selama cinta tanah air itu ada. Ketika itu mengalah akal kita, udah ini lebih maslahat, ini lebih baik. Anda kira suami istri selalu ini yang jomblo-jomblo selalu sepakat? Bertengkar juga, tapi cintanya menjadikan suami tunduk pada istri, ya kan? Cintanya, jadi cinta itu perlu, hati itu perlu. Bahkan terkadang kebenaran itu ditemukan oleh hati, bukan oleh akal. Jadi kembali lagi kita mari mencintai tanah air, mari mencintai Indonesia. Dengan cinta semua problem akan terselesaikan. Saya kira itu juga. Terima kasih banyak Pak Quraisy dan Gus Baha. Ini kita sudah makin mendekati jam 11:30 karena acara kita hari ini 11:30 sudah harus selesai.
dengan berat hati, meskipun saya tahu masih ada banyak tadi yang mengangkat tangan untuk bertanya. Itu bukti bahwa kita punya keingintahuan, punya kepedulian, ingin mengaji lebih mendalam. Insya Allah nanti ada kesempatan lain untuk Prof. Quraisy dan Gus Baha supaya kita berguru lagi pada beliau-beliau di kesempatan yang akan datang. Oke, jadi ini peluang istimewa yang pertama dari Gus Baha dan Prof. Quraisy untuk hadir. Mudah-mudahan nanti kita akan ada kesempatan yang lain. Untuk informasi Bapak Ibu, Prof. Quraisy yang sekarang sudah 80 tahun, belum lama pulang dari Abu Dhabi, itu kalau istilah bahasa Jawanya keroyo-royo, berkenan meluangkan waktu untuk bersama kita sebelum Ramadan ini. Jadi kita sangat beruntung. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, panjang umur, dan terus memberikan pencerahan-pencerahan untuk kita semuanya. Demikian juga kita juga selalu berdoa untuk Gus Baha semakin produktif dan memberikan pencerahan kita dengan nalar-nalar beliau yang sangat kritis yang selalu membuat kita berpikir ulang. Berpikir ulang untuk banyak hal, tetapi berpikir ulang untuk lebih mendekati kebenaran. Jadi kalau eyel-eyelan itu artinya orangnya, kalau tadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan yang gimana caranya kita bisa menjaga ukhuwah kalau orangnya suka eyel-eyelan. Eyel-eyelan itu berangkat dari ketidakmauan berpikir ulang tentang posisinya. Jadi dengan forum ini insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersikap arif, bisa bersikap sederhana untuk selalu melihat kemungkinan salah di pihak kita dan selalu mau melihat kemungkinan benar di pihak yang lain. Sebelum ditutup, saya atas nama moderator pada siang hari ini, pagi sampai siang hari ini, kita sudah hampir 2 jam berdiskusi. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, terutama kepada Prof. Quraisy dan Gus Baha dan Bu Ofa, kalau ada yang kurang berkenan. Dan kemudian sebagai penutup, kami mohonkan supaya Gus Baha, Prof. Quraisy untuk menutup dengan doa. Oke. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf untuk semua yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.